Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Fasya Alfiansyah dari kelas 3 Multimedia SMK Otomotif Alusna Kota Tangerang akan mempresentasikan hasil kerja uji kompetensi kejuruan yang saya buat. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Akbar Satriana SPDI selaku Kepala Sekolah SMK Otomotif Alusna Kota Tangerang. Yang kedua, Bapak Aris Chandra Eskom selaku penguji. Dan yang ketiga, Bapak Adlan Azmi Priyansyah selaku Kepala Program Multimedia dan juga pembimbing. Kemudian pada kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang logo poster yang mencakup pembuatan dan komponen-komponennya. Selanjutnya, poster yang mencakup flat design dan tipografi. Selanjutnya, seperti yang ada di susunan laporan uji kompetensi kejuruan meliputi latar belakang, rumusan masalah, metode perancangan, skema pengerjaan, produksi, dan juga pasca produksi. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu logo. Logo merupakan suatu simbolis yang sering digunakan untuk menandai suatu organisasi, sekolah, dan produk. Setiap logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual secara ciri khas, warna, dan bentuk logo tersebut. Sebelum membuat logo, saya terlebih dahulu membuat sebuah sketsa logo. Proses pembuatan sketsa logo adalah suatu proses yang dilakukan ketika penentuan tema poster. Pada pembuatan sketsa logo, saya mencari referensi atau contoh logo yang ada di internet. Kemudian setelah itu, saya membuat 5 buah sketsa logo yang kemudian dari 5 sketsa hanya satu yang dipilih untuk dijadikan digital. Logo yang saya buat mempunyai makna dari setiap objek logo yang saya buat. Objek suatu orang siswa yang menggunakan dasi dan berpenampilan rapi mengidentifikasikan sebagai anak sekolah yang disiplin. Objek telapak tangan melambangkan penolakan untuk suatu hal. Teks katakan tidak pada narkoba memiliki makna penolakan terhadap penggunaan narkoba. Pembahasan selanjutnya itu poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Poster dipasang di tempat keramaian dan strategis seperti di kawasan sekolah, pasar, perkantoran, dan juga fasilitas kesehatan. Informasi yang disampaikan oleh poster bersifat mengajak. Poster yang saya buat memiliki tema siswa SMK anti narkoba, berbentuk poster flat design. Di dalam poster seluruh objek dibuat flat design menggunakan tool yang bernama pen tool. Selain objek, saya juga membuat tipografi yang bertuliskan, "Jangan gunakan narkoba, hukumannya berat, kamu nggak akan kuat." Poster yang saya buat bertujuan agar pembaca terpengaruh dan mengikuti pesan dari poster tersebut. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang meliputi 3, yaitu siswa, poster, dan juga siswa anti narkoba. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Selanjutnya ada poster. Poster adalah sebuah media publikasi yang tujuannya untuk memberikan pesan atau informasi kepada khalayak. Kemudian siswa anti narkoba. Siswa anti narkoba adalah sebutan bagi siswa yang tidak pernah mencoba ataupun menggunakan narkoba dan obat-obatan sejenisnya. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat poster anti narkoba yang dapat diterima oleh pelajar dan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan poster hingga informasi bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah narkoba di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada metode perancangan, pengumpulan data, dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya seseorang. Selanjutnya yaitu skema pengerjaan. Dalam proses skema pengerjaan meliputi beberapa proses tahapan, yaitu tahapan pencarian data,
dan beberapa referensi desain. Setelah data didapatkan, lalu masuk ke pengolahan data, kemudian diolah menjadi sketsa logo. Setelah sketsa logo selesai, maka masuk proses vektor logo yang ada di Adobe Illustrator. Kemudian setelah logo selesai dibuat, kemudian masuk proses pembuatan sketsa poster. Setelah sketsa poster selesai, maka masuk pembuatan master poster di Adobe Illustrator. Setelah pembuatan master poster selesai, selanjutnya adalah render atau ekspor. Kemudian tunggu hingga selesai dan siap untuk dipresentasikan. Selanjutnya yaitu karakter. Dalam poster siswa SMK Anti Narkoba terdapat ilustrasi karakter. Ilustrasi secara harfiah berarti gambar yang dipergunakan untuk menerangkan atau mengisi sesuatu dalam desain grafis. Ilustrasi merupakan subjek tersendiri yang memiliki alur sejarah serta perkembangan yang spesifik atau jenis kegiatan seni itu. Karakter pada poster ini menggunakan seragam sekolah putih abu-abu yang menjadi suatu identitas dari murid sekolah. Ekspresi dari karakter ini menggambarkan anak yang biasa saja, yang artinya tidak terlalu pandai dan juga tidak terlalu bodoh. Selanjutnya ada flat design. Flat design adalah suatu teknik di dalam desain yang menggunakan efek sederhana untuk membuat skema desain yang tidak menyertai atribut 3 dimensi. Tampilan flat design terlihat sederhana, meskipun sebenarnya bisa jadi cukup kompleks. Tampilan yang sederhana menjadikan sebagai pilihan yang semakin populer untuk interface pengguna mobile device serta desain web trendy. Flat design yang saya gunakan ada beberapa macam, yaitu student flat design, tree flat design, dan motorcycle flat design. Flat design ini digunakan untuk memperindah atau memberikan nilai estetika suatu poster. Kemudian ada warna. Warna merupakan unsur yang penting dalam dunia desain. Warna sangat dibutuhkan untuk menambah estetika dalam poster yang saya buat. Di dalam pemilihan warna poster, saya menggunakan warna yang gelap atau tidak terlalu terang. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah tata huruf yang merupakan suatu teknik manipulasi huruf dengan mengatur penyebarannya pada suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu dengan tujuan kenyamanan maksimal mungkin pada saat membacanya, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga maksud dan arti dari tulisan dapat tersampaikan dengan sangat baik secara visual kepada pembaca. Tipografi yang digunakan oleh saya adalah font Century Gothic, di mana font ini memiliki karakter yang tebal dan tipis hurufnya, dan juga mudah untuk dibaca. Tipografi digunakan untuk memperjelas dan keterangan pada objek yang ada pada desain poster tersebut. Selanjutnya yaitu ada praproduksi. Dalam praproduksi yang saya buat meliputi 2, yaitu pembuatan sketsa logo dan juga pembuatan sketsa poster. Selanjutnya yaitu produksi poster. Produksi poster yaitu tahap editing suatu poster. Pada proses editing ini melalui 3 tahapan, yaitu proses pembuatan ilustrasi flat design, pembuatan teks tipografi, dan pemilihan warna. Ketiga proses ini dilakukan di software Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk editor gambar vektor. Adobe Illustrator memiliki banyak fungsi seperti membuat desain logo, poster, banner, dan lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu pasca produksi poster. Dalam menyampaikan informasi perlu adanya media publikasi. Media publikasi yang saya gunakan untuk mempublikasikan poster yang saya buat ada 2, yaitu Instagram dan Facebook. Media publikasi yang sekarang sudah mendunia salah satunya adalah Instagram. Pada saat ini, media Instagram sudah digunakan dengan banyak hal yang bermanfaat atau positif. Banyak yang menggunakan media Instagram untuk hal-hal tertentu, dari soal promosi bahkan hingga soal edukasi. Berikut adalah kesimpulan dari perancangan poster siswa SMK Anti Narkoba, yaitu saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan, terutama pada kalangan pelajar. Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba yaitu mereka yang berada di rentan usia 15-35 tahun atau generasi milenial, yang artinya
narkoba tidak baik untuk kesehatan dan juga bisa merusak generasi bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada perkataan yang salah itu datangnya dari saya pribadi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.